Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan EVA terhadap nilai perusahaan pada industri otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2018. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rosinta Saragi, NPM 02211624. Langsung masuk ke materi saja. Yang pertama itu mengenai latar belakang. Pada era globalisasi saat ini, pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Pasar modal merupakan alternatif pembiayaan untuk mendapatkan modal yang relatif lebih murah bagi perusahaan. Investasi dalam bentuk sahamlah yang paling diminati oleh para calon investor, karena dinilai mampu memberikan keuntungan yang menjanjikan di masa yang akan datang. Sebelum kita memutuskan untuk membeli saham dari suatu perusahaan, kita harus tahu terlebih dahulu apakah perusahaan itu baik atau tidak. Selain itu, terdapat pula suatu kesenjangan, yaitu antara teori dengan keadaan yang sebenarnya berbeda. Kita lihat pada gambar berikut ini. Pada tahun 2014, ukuran perusahaannya itu sebesar 30,17. Sementara pada tahun 2015, sebesar 30,25. Terjadi peningkatan pada nilai perusahaannya. Pada tahun 2014 itu sebesar 1,27. Sementara pada tahun 2015 itu sebesar 0,95. Berarti terjadi penurunan. Ukuran perusahaan meningkat, sementara nilai perusahaan menurun. Nah, hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Weston and Copeland yang menyatakan bahwa keputusan besarnya suatu perusahaan akan mempengaruhi nilai perusahaan. Kita lihat pada gambar yang kedua, tahun 2014 sebesar 0,93, tahun 2015 sebesar 0,99. Berarti terjadi peningkatan, leverage-nya meningkat, sementara nilai perusahaannya menurun. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Weston and Copeland yang menyatakan bahwa karena leverage merupakan rasio keuangan, maka risiko keuangan dibebankan juga kepada pemegang saham, sehingga nantinya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Kita lihat pada gambar berikutnya, tahun 2014 itu sebesar minus 1,91 rupiah, dan pada tahun 2015 minus 1,6 rupiah. EVA-nya meningkat, tetapi nilai perusahaannya menurun. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rudianto yang menyatakan bahwa EVA yang bernilai negatif berarti tidak memberikan nilai tambah terhadap perusahaan tersebut, yang artinya laba yang dihasilkan perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi harapan para pemegang saham yang nantinya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan adanya kesenjangan antara teori dan keadaan yang sebenarnya memerlukan penelitian lanjutan. Masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, bagaimana pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh EVA terhadap nilai perusahaan. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan EVA secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula nilai perusahaan. Karena perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil. Nah, kestabilan tersebut dapat menarik investor dan membayar lebih mahal untuk mendapatkan sahamnya, karena percaya akan mendapatkan keuntungan dari apa yang dibelinya. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai leverage. Miller mengemukakan bahwa kenaikan kewajiban hingga suatu batas optimal tertentu dipandang sebagai peningkatan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya, sehingga dipandang positif oleh pasar, dan nilai perusahaan akan meningkat. Sehingga semakin tinggi leverage-nya, maka semakin tinggi pula nilai perusahaannya. Lanjut mengenai EVA. Menurut Rudianto, semakin tinggi nilai EVA, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Karena EVA yang bernilai positif menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal, sehingga menandakan bahwa keuangannya telah baik. Dari kerangka pemikiran tersebut dapat dihasilkan hipotesis. Yang pertama, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan H2, leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, EVA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, ukuran perusahaan, leverage, dan EVA secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian mengenai operasionalisasi variabel. Yang pertama itu nilai perusahaan, indikatornya Tobinski, pengukurannya Q sama dengan IMV plus D dibagi dengan IBV plus D. Ukuran perusahaan, indikatornya logaritma natural dengan pengukurannya logaritma natural dari total aset dengan skala rasio.
Kemudian yang ketiga, leverage dengan indikator debt dengan pengukuran total hutang dibagi dengan total ekuitas dikali 100% dengan skala rasio. Kemudian EVA, indikatornya NOPAT dan capital charges dengan pengukuran EVA sama dengan NOPAT dikurangi dengan capital charges. Metode sampelnya yaitu composite sampling, sehingga dari 13 sampel yang terpilih hanyalah 5 sampel. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.